orang yang Allah sibukkan dengan hal-hal agama. Ternyata setiap aktivitas kita sehari-hari gak lepas daripada agama. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali gak lepas dari yang namanya agama. Kok begitu agama mau dihilangkan? Di dalam kolom KTP, dalam mata pelajaran di sekolah. Mau jadi apa generasi kita di masa yang akan datang kalau agama ini dihilangkan? Sedangkan aktivitas kita sehari-hari itu enggaklah dari agama. Kita mau buang air kecil, kita baca doa, itu agama. Kita mau makan, kita baca doa, itu agama. Kita masuk masjid, kita baca doa, itu agama. Jadi kita enggak bisa lah dari agama. Dan hari ini yang kita lakukan juga berkaitan dengan agama. Maka sempurna pahala kita hari ini, Pak. Pahala silaturahim dapat, pahala baca Quran dapat, pahala baca zikir dapat, pahala mendengarkan majelis taklim dapat, sempurna pahala kita. Ahli bait dapat pahala, yaitu memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, kata Nabi, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan Pak Gugus mendapatkan fadilah itu. Disediakan kita tempat, tempatnya lapang. Sebelum masuk kita disalamin. Nanti setelah ceramah dikasih lontong. Ya kan, Pak? Ada nggak lontong? Nggak tahu saya. Maka kita senang, Pak, kalau kedatangan tamu. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap tamu yang datang ke rumah kita membawa 1000 rahmat. Ini berapa orang yang hadir hari ini? Bagus, mendapatkan berapa ribu rahmat ini? 100 orang kali 1000 rahmat. Ada 100 orang nih, Pak, ya? Banyak, Pak. Kelompok perwitan tuh jumlahnya aja yang 100. Tertera di dalam buku catatan. Tapi yang datang 25. Di pondok itu bahkan sampai 15 orang, Pak. Yang tertera 80. Di mana-mana begitu. Mereka nggak paham. Kalau orang sudah paham, Pak, kepada agama ini, sangat rugi rasanya kalau dia nggak datang. Silaturahim, kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya dan umurnya menjadi barokah, falyasil rahimahu. Hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Ini tempat-tempat yang kita duduki tiap malam Jumat untuk kita wirid, berbuat kebaikan. Nanti tempat yang kita duduki untuk berbuat kebaikan itu akan menjadi saksi di akhirat bagi kita. Seperti jemaah subuh itu. Setiap subuh keliling dari masjid ini ke masjid ini silaturahim. Nanti tempat yang dia duduki untuk mendengarkan majelis taklim, setelah dia nanti meninggal dunia, itu akan menangisi kepergiannya. Karena hamba Allah yang bernama Fulan bin Fulan, yang senantiasa beramal soleh, duduk di masjid yang dimuliakan Allah, sudah wafat. Dan tempat yang dia duduki itu menjadi saksi nanti di akhirat. Nggak senang kita, Pak. Di mana tempat kita berbuat kebaikan di atas bumi Allah ini, maka tempat itu nanti akan menjadi saksi bagi kita di akhirat. Dan sebaliknya, tempat-tempat di atas muka bumi ini yang kita gunakan untuk buat maksiat, berbuat dosa, juga menjadi saksi nanti di akhirat bagi kita. Nah, itu. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala silaturahim. Pahala baca Quran, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf 28. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Qur'an, dengarkan baik-baik, simak dengan seksama, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Kalau kita wirid, Pak, kan ada imam, ada makmum. Ya. Ketika imam baca, kita dengarkan.
Kemudian kita lanjutkan bacaannya. Kita mendapatkan rahmat, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan. Maka memang sebagusnya kalau wirid itu dia gayung bersambut, jangan baca sama-sama. Kalau baca sama-sama yang dengar hanya ujung-ujungnya. Basirun, muflihun, itu aja yang dengar. Selebihnya yang lain ada yang menjamkan mata, nggak baca, diam aja. Maka bagus Pak, pembelajaran wirid itu ada imam, ada makmum, supaya yang nggak baca mendengarkan. Kemudian melanjutkan bacaan daripada imam, pemimpin wirid, yaitu tahtim. Dan bacaan yang kita baca malam hari ini Pak, hendaknya tiap malam itu dirutinkan jadi amalan. Orang-orang soleh dulu nggak tidur kalau belum buat amalan. Salah satu amal orang soleh dulu sebelum tidur berwudu. Sebelum membaringkan badan di tempat tidur dengan bismika Allahumma ahya wa amut, buat amalan. Orang dulu berwudu, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi yang awal sampai muflihun, kemudian disambung dengan ayat kursi wa ilahukum, dan disambung dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati sampai anta maulana fansurna alal. Itu jangan dibaca tiap malam Jumat saja. Itu jadikan amalan setiap kita mau tidur. Kalau kita baca amalan itu, maka sepanjang kita tidur kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi itu apa? Perlindungan. Seorang anak yang badannya panas, kalau kita yakin kita bacakan salawat, maka badannya akan dingin. Jadi salawat itu dapat mendinginkan yang panas. Maka kita harus yakin. Maka orang-orang dulu kalau dalam media pengobatan, setelah dikasih obat, pada waktu minum obat atau minum air putih yang dikasih oleh seorang tabib, selain baca bismillah disuruh baca salawat sebelum meminumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala zikir juga kita dapat. Ya, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Suatu kalimat yang kita hidup dengannya dan kita ingin mati dengannya. Itulah kalimat la. Kita hidup dengan karenanya. Dan nanti kita mati juga ingin dengan mengucapkan kalimat itu. Kata Rasul, man akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menjelang akhir hayatnya, sebelum kematiannya, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Tapi nggak bisa semua orang mengucapkan kalimat itu. Kalau selama dalam hidup yang masuk ke hati adalah kebesaran dunia, tidak kebesaran nama Allah. Maka jangan masukkan kebesaran dunia banyak-banyak dalam hati kita. Banyakkan masuk dalam hati kita kebesaran Allah. Salah satunya sering baca zikir. Ada loh Pak amalan supaya kita nggak kena wabah atau COVID-19 yang diajarkan Nabi, atau agar kita terhindar daripada hal yang membahayakan. Baca tiap habis subuh 3 kali. Nabi ajarkan itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Habis subuh itu baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca ini, kata Nabi, 3 kali di waktu pagi setelah saya sholat subuh, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkannya. Artinya apa? Kalau kita baca ini, kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu. Karena sekarang orang takut berobat ke rumah sakit.
sesak napas, jangan bawa rumah sakit lah. Nanti dibilang corona, COVID. Ini semalam heboh lagi viral ini. Di rumah sakit Bina Kasih ya, orang melahirkan. Sebelum melahirkan dia kejang-kejang. Padahal tidak COVID, dinyatakan COVID. Ya Allah, Pak, kita jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Silakan punya tujuan, tapi jangan menghalalkan segala. Artinya apa? Yang haram pun jadilah, yang penting dapat, jangan. Kita punya iman, kita punya rem. Orang beriman ini, kira-kira ini haram, jangan lakukan. Ini halal, silakan lakukan. Itulah rem kita dalam diri kita itu.